وأزواجي وذريتي وقراباتي وأهلي أجمعين وإلى المصنف الكتاب ومكاتب الكتاب ومشايخهم وأستاذهم وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا وأستاذنا وأصولهم وفروعهم وجميع تلاميذنا ولمنفعة وبركات هذه الكتاب وهذه العلوم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi bayani ahkamil ila'i. Adapun ini itu fasol di dalam menerangkan hukum-hukumnya ila. Ila ini apa sih? Wa adapun yang disebut ila lugotan di dalam tata bahasanya itu masdarun ala. Masdarnya lafat ala. Yu'li ilaan. Artinya apa? Idza khalafa, ketika mengangkat, ketika bersumpah. Idza khalafa, ketika bersumpah siapa seseorang. Wasar'an, dan menurut syariatnya itu khalfu zaujin. Khalfu zauji, sumpahnya seorang suami. Yasihu, yang hukumnya sah, apa tolakuhu, talaknya suami tadi. Liam tana'a, supaya tercegah atau terhalang tidak melakukan minal wat'i, dari berhubungan suami istri, min wat'i zaujatihi, dari mewat'i istrinya suami tersebut, fi kubuliha, di dalam alat kelaminnya seorang istri, mutlakon, dengan mutlak. Maksudnya mutlak itu selama-lamanya gitu. Jadi yang disebut ila itu sumpahnya seorang suami bahwa dia tidak akan menggauli atau berhubungan badan dengan istrinya, entah apa sebabnya, ya kan, entah dijodohkan karena tidak senang atau apa, ya kan, atau perempuan tadi berbuat apa yang menjadikan suami itu tidak senang, ya. Maka kamu tuh macam itu, sudah, aku tidak akan menggaulimu kalau modelmu macam itu. Nah, atau memang tidak, dari awal tidak suka. Nah, yang seperti itu disebut namanya ila. Lah, sumpahnya tidak menggaulinya tadi baik selama-lamanya, au fauqa arba'ati asyhurin, atau di atas 4 bulan. Wahada, dan adapun inilah makna, artinya dia mau mencerainya, ya kan, diilak dulu. Nah, sudahlah, kamu biar pasti bahwa kamu tidak hamil, kamu tetap menjadi istriku selama 4 bulan, cuman aku bersumpah tidak akan menggaulimu. Nah, itu contohnya. Wahada, dan adapun inilah contoh perkataan. Wahadal makna, dan adapun inilah makna, itu makhudun, diambil min qaulil musonifi, dari dawuhnya Kiai Musonef. Wa idza khalafa, dan ketika bersumpah siapa suami, Allah ya to'a, jika tidak menghubungi atau menggauli zaujatihi, kepada tidak menggauli siapa seorang suami, zaujatahu, kepada istrinya suami tadi, wat'an, dengan penggaulan mutlakon, yang mutlak, au muddata, atau dalam jangka waktu. Nah, jadi ketika seorang suami itu bersumpah bahwa dia tidak akan mencicip istrinya, itu ya, baik selama-lamanya atau waktu yang tidak ditentukan, au muddatan, atau dalam jangka waktu selama 4 bulan umpama, atau selama berapa bulan, batasnya 4 bulan. Kalau tidak sampai 4 bulan tidak disebut ila. Ewatan, artinya menggaulinya, muqayyadan, yang digantungkan, bimuddatin, dengan masa atau waktu. Jadi yang disebut ila itu seorang suami bersumpah
tidak akan berhubungan suami istri dengan istrinya, baik dibatasi waktu atau tidak dibatasi waktu, maka itu disebut namanya ilak. Sudah paham kira-kira yang dimaksud ilak ya? Ada yang begitu? Sayang nian Pak Janis masa ya enggak dikasih gitu, enggak, yang enggak punya nyari-nyari, tahan ramban kadang, yang punya kok malah dijanji disumpahi begitu, sayang ya kan itu. Tapi namanya ego manusia ya terkadang ya terjadi, makanya hukumnya ada Mbah Dur ya. Makanya hukumnya ada wae terkadang orang saking jengkelnya. Ada enggak Bang yang begitu Bang Uduri? Saking egonya. Nah, itu. Nah, maka andaikan terjadi seperti itu disebut ilak. Ilak itu artinya mengangkat sumpah bahwa tidak akan menggauli istrinya, baik berjangka waktu ataupun tidak ditentukan waktunya. Tazidu yang bertambah ala arbaati ashurin atas 4 bulan. Fahuwa maka adapun laki-laki atau suami tadi ay al khalifu orang yang bersumpah al madhkuru yang sudah diterangkan itu maulah, yaitu seorang suami min zaujatihi dari istrinya, jadi suaminya istrinya tadi. Sawaun khalafa baik bersumpah siapa laki-laki tersebut billahi atas nama Allah, au bisifatin atau dengan sifat min sifatihi dari sifatnya Allah. Demi Allah aku tidak akan menggaulimu selama 4 bulan. Nah, umpama atau selama belum yang bisa saya tentukan. Maka sebelum seseorang itu mencerainya, maka batasnya adalah cerai nanti, atau dia membayar denda baru boleh menggauli istrinya. Itu aturannya nanti begitu. Au alaqo atau menggantungkan wat'i zaujatihi, menggauli istrinya bitolakin dengan talak. Kalau kok kamu aku gauli, pokoknya berarti kamu tercerai. Seperti itu. Berarti kalau kok dia menggauli istrinya ya setelah digauli istrinya tercerai atau tertalak. Au itkin atau andekan aku menggaulimu nanti budakku atau hamba sayaku akan aku merdekakan sebagai tebusannya. Rayulah aku supaya aku, karena aku sudah bersumpah, maka kalau kau bisa merayuku sehingga aku mau menggaulimu, maka aku akan memerdekakan hamba saya atau budakku. Nah, itu contoh lagi. Nah, atau digantungkan yang seperti itu. Kaulihi seperti contohnya ucapan seorang lelaki atau suami, in watoktuka jika menggauli siapa saya ki, in watoktuki jika menggauli siapa saya ki kepadamu, fa'angti maka adapun engkau itu tolikun perempuan yang tercerai atau tertalak. Au fa'abdi maka adapun hambaku itu hurin orang yang merdeka. Itu contoh-contoh andaikan kok digantungkan kepada sesuatu. Faidah wato'a maka ketika berhubungan suami istri siapa laki suami tadi, tulikot maka tertalak siapa istrinya tadi. Wa utiko dan dimerdekakan siapa al-abdu hamba sahaya atau budak tadi. Andaikan kok digantungkan dengan hamba sahaya atau budak. Wa kada demikian juga laukola jika kok berkata siapa seorang laki-laki, in watoktuki jika kok aku menghubungan suami istri denganmu, falillahi maka demi Allah alayya atasku solatun adapun solat, au saumun atau puasa, au hajjun atau haji. Pokoknya kalau sampai aku menggaulimu maka demi Allah aku akan solat yang giat, atau saya akan puasa, atau saya akan berangkat haji, au itkin atau saya memerdekakan hamba saya atau budak. Jadi kurang lebih intinya begini, seorang lelaki andaikan sudah mengangkat sumpah kepada Allah atas istrinya bahwa dia tidak akan menggaulinya atau tidak akan diwat'i, istilah bahasa tata bahasanya ya, maka itu nama hukumnya ilak.
Lah ila itu jangka waktunya dari mulai 4 bulan atau sampai tidak ditentukan lamanya, atau digantungkan dengan suatu hal. Pokoknya kalau aku kok sempat menggaulimu, kalau kamu aku sentuh, maksudnya berhubungan suami istri, maka engkau tertalak atau tercerai. Atau andaikan kok aku tergoda menggaulimu atau mensetubuhimu, maka aku akan sholat 5 waktu dengan giat, atau puasa giat, atau berangkat haji, atau memerdekakan hamba saya. Contoh-contoh yang seperti itu disebut namanya ila. Fa'innahu, maka sesungguhnya keadaan yakun, maka akan ada siapa laki-laki atau suami tadi, jadi itu maulian, yaitu suami yang mengilak, orang yang mengilak. Aidon, dengan lagi, jadi dikasih syarat sesuatu ya tetap namanya ilah, enggak dikasih syarat sesuatu ya tetap namanya ilah, gitu maksudnya. Wa yu'ajilu, dan dijangka waktukan lahu bagi laki-laki tadi, ayyuh milu, artinya dijangka waktukan apa al maula, orang yang mengangkat ilah atau sumpah tidak menggauli istrinya tadi, khatman, dengan pasti. Kuron, baik itu orang merdeka karena adanya orang yang mengangkat sumpah, au abdan, atau hamba saya, fi zaujatin, di dalam masalah istrinya, mutikotin, yang tertalak atau tercerai, lilwati, karena dihubungi hubungan suami istri atau bersetubuh. Insuilat, jika kau dimintakan apa dalika demikian ilah, arba'ata ashurin, 4 bulan, atau andaikan kok cuma 4 bulan wae, ilaknya itu cuma 4 bulan, setelah 4 bulan sudah tercabut ilaknya. Lah andaikan kok orang itu mengilak istrinya itu dalam jangka waktu, maka wa ibtada'uha, maka memulai hitungannya fi zaujati, di dalam istrinya, minal ila'i, dari mulai dia mengucapkan ilak, wa fi roji'iyati, dan untuk talak atau cerai yang masih boleh rujuk, min roji'atin, dari minar roji'ati, dari cerai yang masih boleh rujuk. Suma ba'da ingkidoi hadil mudati, maka setelah habisnya masa dia menggantungkan ilaknya tadi, menggantungkan sumpahnya tidak menggauli, yukhayyiru, maka diperbolehkan memilih siapa mauliyun, orang yang mengilak, bainal fayatin, antara menggauli istrinya, gambarannya bi ayulija, jika kok memasukkan siapa al maula, orang yang mengilak tadi, khasafa, tahu kepada helmnya orang yang mengilak. Apa maknanya Pak? Helm ngono ya, maksudkan itu helm. Au qadroha, atau andekan helmnya terpotong, sunatnya kebablasan, jadi sampai helmnya tuh kepotong, enggak kulitnya wae, maka yo kira-kiranya itu min maktu'iha, dari terpotongnya khasafah, bikubulil mar'ati, dengan vagina atau alat kelaminnya seorang perempuan. Jadi setelah selesai masa dia mengilak istrinya, itu disilahkan memilih menggauli istrinya, buat takfiri, dan juga mengingkari, atau ibaratnya atau bersumpah lagi, liyamini, untuk bersumpah, ingkana, jika ada apa khalfuhu, sumpahnya orang tersebut itu billahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, ala tarki wat'iha, atas meninggalkan menggauli atau mensetubuhi daripada istrinya, awit tolaki, atau mencerainya, lil makhlufi, untuk yang bersumpah alaiha, atas ilaknya, atas perempuan tadi, atau iyalah atas perempuan tadi ya. Jadi setelah umpama kok ilaknya atau sumpahnya tidak menggauli istrinya tadi dibatasi waktu, maka andaikan waktunya sudah habis, itu sudah tidak berlaku lagi ilaknya tadi. Fa ini tana'a, maka jika kok waktu ilaknya sudah selesai, siapa zauju, suami, minal fi'atai, min fi'atin, dari apa namanya, ilaknya tadi, watolaku, dan menalaknya, tolako, maka menalaklah alaihi, kepada zauj siapa al hakimu, hakim.
tolkotan dengan talak wahidatan yang satu, roj'iyatan yang masih boleh rujuk, berarti satu atau dua. Fa'in tolako, maka jika menceraikan siapa atas nama hakim aksara lebih minha dari roj'iyah atau dua kali, lam yakok, maka tidak jatuh apa cerai atau talak tadi. Fa'inin tana'a, maka jika tercegah minal fi'atin dari satu kali fakot maka saja, atau berhubungan suami istri fakot maka saja, amaro, maka memerintahkan kepada laki-laki tadi siapa al-hakimu hakimnya bitolaki dengan mencerainya. Maksudnya begini, andaikan masa ilah itu sudah selesai, tapi ternyata si istri itu masih tidak mau melaksanakan kewajibannya, si suami tadi tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada istrinya, maka yang demikian seorang istri boleh mengadukan kepada hakim bahwa suaminya tidak mau menggaulinya. Maka andaikan diterima oleh hakim, maka hakim tadi boleh memutuskan talak atau cerai kepada istrinya tadi atas nama suami. Nah, itu seperti itu. Yang talaknya tuh masih talak satu atau talak dua. Lah andaikan demikian kok masih tidak mau lagi, ya boleh memutuskan untuk menceraikannya lagi, keandaikan kok perempuan tadi mengadukannya. Itu contoh-contoh seperti yang terjadi di hukum-hukum kita. Jadi kesimpulannya yang disebut ilak itu adalah sumpahnya seorang laki-laki untuk tidak berhubungan badan dengan istrinya. Tidak berhubungan badan tadi baik dibatasi waktu maupun dibatasi waktu. Lah terus andaikan kok dibatasi waktu, lah terus dia laki-laki tadi masih tidak mau menggauli istrinya, maka boleh seorang istri tadi mengadu kepada hakim karena suaminya tidak mau menyentuhnya atau tidak mau menggaulinya. Lah andaikan kok dibatas waktu tadi, maka boleh ibaratnya itu sudah boleh seorang suami tadi menggauli daripada atau berhubungan badan kepada istrinya. Lah andaikan kok tidak tahan atas ilaknya, ya kan? Contoh umpama kok ketemu Pak Mukhlis, Bang Rifat, ya kan? Jangan kok 4 bulan Pak, seminggu itu sudah pening umpama. Boleh membatalkan ilaknya dengan membayar denda, yaitu memerdekakan hamba saya atau budak, atau istilahnya itu memberi makan 60 orang miskin, atau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Nah, sama nanti dengan hukum dihar, nama kurang lebihnya jadinya ya, namanya mencabut daripada sumpahnya tadi atau mencabut daripada ilaknya tadi. Nah, itulah hukum daripada ilak, sumpahnya seorang suami untuk tidak mempergauli daripada istrinya. Kalau bisa kita ya tidak usah seperti itu. Namun karena zaman dulu itu terjadi, maka hukumnya ada. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.